Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raka Satya Putra Mahardika, absen 25 dari kelas Merdeka 1. Hari ini saya akan mempresentasikan sejarah perumusan Pancasila. Pancasila dirumuskan dalam sidang pertama oleh Badan Pendidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni 1045. Dalam persidangan tersebut, pembahasannya berkaitan dengan dasar negara Indonesia. Tiga tokoh pun menyampaikan beberapa usulan mengenai falsafah atau dasar negara Indonesia. Mereka adalah Soepomo, Mohyamin, dan Soekarno. Merujuk modul sejarah perumusan Pancasila Universitas Negeri Yogyakarta oleh Suranto menyampaikan tersebut didasarkan pada arahan Ketua BPUPKI Rajiman Vedio Diningrat. Pada pembukaan sidang, ia mengatakan bahwa mendirikan negara yang merdeka membutuhkan suatu dasar negara. Berikut ini usulan rumusan dasar negara dari para tokoh. Tokoh yang mengusulkan rumusan dasar negara terdapat tiga tokoh perumusan Pancasila, yaitu Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Mereka mengutarakan usulan dasar negara tersebut dalam sidang BPUPKI. Pertama, Mohyamin mengusulkan dasar negara Indonesia secara tertulis dan lisan. Usulan tersebut disampaikan pada 29 Mei 1945. Usulan lisan tersebut adalah 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan rakyat. Usulan tertulis 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Soepomo. Pada 31 Mei 1945, Soepomo menyampaikan usulannya. Menurutnya, Indonesia merdeka adalah yang dapat mempersatukan semua golongan dalam perseorangan serta mempersatukan diri dengan berbagai lapisan rakyat. Berikut ini usulan dalam negara menurut Soepomo. 1. Persatuan atau unitarisme. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan dan batin, lahir dan batin. 4. Permusyawarah. 5. Keadilan rakyat. Sudah itu saja. 3. Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945, Soekarno memberi usulan yang berbentuk filosofische Grundlage atau Weltanschauung, yakni fundamen filsafat, pikiran, jiwa hasrat yang sedalam-dalamnya. Soekarno mengusulkan dasar negara dengan sebutan Panca Dharma. Kemudian, dengan anjuran para ahli bahasa, rumusan dasar negara dinamakan Pancasila. Berikut usulan dasar negara dari Insinyur Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasional atau perikemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di dalam naskah Piagam Jakarta, tepatnya pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila berikut. Rumusan Pancasila dalam naskah Piagam Jakarta. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, beberapa tokoh perwakilan dari Indonesia Timur menyatakan keberatan dengan sila pertama dalam rumusan tersebut. Pasalnya, rakyat Indonesia tidak hanya berasal dari kalangan Muslim. Hal itu menjadi salah satu latar belakang perubahan sila pertama Pancasila menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara pada 18 Agustus
1945 oleh PPKI pada sidang pengesahan UUD 1945. Dalam sidang tersebut, PPKI mengesahkan UUD 1945 yang dimana terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Berikut bunyi Pancasila sebagai dipisahkan dalam konstitusi. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.